melihat kasus Vina dari Pak Susno dan Bapak seperti Pak Alfon. Pak Alfon seperti apa sih mungkin tanggapan pribadinya? Pak Alfon dulu lah, karena beliau ini pengacara. Boleh Pak Alfon. Jadi kasus Vina apabila dilihat dari kondisi yang sedang berkembang hari-hari ini menunjukkan bagaimana minat masyarakat untuk mau tahu sejauh mana polisi telah bekerja secara profesional dalam menentukan ketersangkaan sampai dengan ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Yang mana putusan pengadilan itu putusan optimal, hakim menjatuhkan hukuman maksimal seumur hidup. Dan hari-hari ini kok masih beredar berita karena setelah sekian tahun, 8 tahun baru salah satu DPO itu ditemukan, dan semakin mengemuka di depan karena media sosial ataupun ini dengan adanya film tersebut. Ini memicu keinginan masyarakat mau tahu bagaimana sih sebenarnya polisi telah bekerja secara profesional gitu. Begitu, demikian. Kasusnya sendiri. Ya, pertama kasus Vina ini terjadi sudah 8 tahun yang lalu. Kemudian ada menyisakan 3 DPO. Kemudian menyisakan juga bahwa para terdakwa memungkiri perbuatannya. Itu jadi PR ya. Udah diam 8 tahun. Tahu-tahu terangkat dalam film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Oke. Apapun juga soal film itu, karena ini bukan film dokumenter, jelas beda dengan kondisi aslinya. Karena dia kan dicampur-campur supaya banyak penonton gitu kan, itu biasa. Tetapi apapun, walaupun tidak sama dengan aslinya, kita berterima kasih lah. Tanpa film itu, kasus ini tidak terangkat. Nah, sehingga DPO tidak terungkap. Dan kita tidak tahu bahwa ada orang yang dihukum tapi memungkiri perbuatannya. Nah, sekarang apakah yang dihukum itu betul bukan pelakunya apa tidak, kita tidak tahu. Hanya bisa menganalisa dari 2 pandangan. Pandangan pertama adalah segi hukum. Segi hukum ya udah tuntas. Karena apa? Udah dihukum sesudah inkrah. Nah, tapi apakah benar itu? Hakim manusia, jaksa manusia, polisi manusia, bisa saja kesalahan. Kenapa bisa kesalahan? Kan pernah terjadi. Tahun 80-an, untuk kasus tahun 70-an terjadinya, Sengkon dan Karta. Sudah dihukum, mempunyai kekuatan hukum tetap, tahu-tahu ada pelaku aslinya. Akhirnya apa? Kan orang sudah dihukum. Nah, jadi artinya bisa salah. Apakah kasus ini bisa salah? Bisa saja. Polisi manusia apa manusia. Caranya gimana? Ya sekarang yang dilakukan. Para terpidana bisa mengajukan upaya berupa PK kalau ada bukti baru. Kemudian DPO yang tertangkap sekarang disidik oleh polisi. Boleh disidik. Tapi kalau kasus lama nggak boleh lagi disidik gitu, tersangka yang sudah kekuatan hukum tetap. Kenapa? Nibis in idem, banyak sekali disidik. Nah, siapa tahu dalam penyidikan tersangka yang baru ditemukan bukti baru bisa dipakai oleh terhukum ini untuk mengajukan PK, namanya nupum. Nah, sekarang pertanyaannya yang dihebohkan masyarakat sekarang, loh kok DPO-nya 3, tahu-tahu 1? Ya apa bisa gitu ya? Bisa saja. Jangankan 3 jadi 1, hilang pun bisa. Persoalannya adalah hilangnya itu bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan ini nggak boleh direkayasa. Tapi kalau memang hilang karena alasan hukum yang tepat, misalnya apa alasan hukum? Ya, para saksi atau para orang-orang yang memberi informasi kepada Polri yang sehingga ini jadi DPO mengakui bahwa dia berbohong, tidak benar DPO itu, ya bisa. Atau setelah Polri datang ke tempat kejadian, alamat itu tidak ada, orang itu tidak ada, segala macam tidak ada, berarti bohong. Yang bohong siapa? Bukan polisi, yang kasih informasi sama polisi. Lah, kenapa heboh di masyarakat? Karena Polri menjelaskannya kurang jelas mengapa DPO itu hilang. Kenapa kurang jelas? Karena situasi
Situasi gimana? Kemarin itu kita lihat pada saat polisi konferensi pers, kondisinya begitu, sehingga siapa itu Dirkrim ya, udah pokoknya tinggal satu, nanti. Nah, nanti itu maksudnya nanti akan dijelaskan lagi. Ya, kita tunggu lagi penjelasannya. Bang Susno, seberapa yakin Peggy ini Peggy yang benar-benar melakukan tindak kejahatan? Oke, Peggy, yang jelas Peggy ini tidak bisa dipungkiri lagi secara keterangan saksi, ibu kandungnya sudah mengatakan bahwa dia adalah Peggy. Bukti-bukti scientific crime investigation mengatakan dia Peggy. Apa itu? Kartu keluarga, KTP, sidik jari, dan sebagainya, itu adalah Peggy. Berarti kita harus percaya 100% Peggy. Dan hormat kita pada Polda Jawa Barat atau pada Polri. Persoalannya satu, apakah dia pelaku pembunuhan dan perkosaan? Yang Peggy sendiri menolak. Dan Polri belum membuktikan. Yang baru dibuktikan oleh Polri, dia adalah betul namanya Peggy. Dan betul cocok dengan DPO. Persoalannya apakah dia pelakunya? Maka disinilah Polri berhati-hati melakukan scientific crime investigation. Ya, cari saksi. Kalau saksi pelaku yang sudah dihukum nggak bisa lagi karena mereka sudah mencabut kesaksiannya kan. Ketemu saksi yang baru siapa nih? Siapa? Iya benar. Nah, ketemu saksi mudah-mudahan kesaksian dan lain-lain itu kuat. Karena kalau hanya aja maka satu saksi bukan saksi. Yang berikut ditemukan lagi yang terkait dengan scientific crime investigation, misalnya ada sidik jari yang di TKP yang menunjukkan dia pelaku, ada spermanya, ada CCTV, ada percakapan di telepon, atau ada WA, atau ada apa-apa, yang nggak bisa mungkir lagi dia. Tentang dia nolak, bisa saja akan memperberat hukumannya. Nah, inilah yang sedang diupayakan oleh Polri. Ya, mungkin abang bisa nambahnya. Jadi yang disebut dengan scientific crime investigation, yaitu bagaimana Polri memanfaatkan berbagai disiplin ilmu untuk menarik garis-garis singgung sehingga menemukan adanya kaitan antara yang dipersangkakan dan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan. Nah, dari berbagai bukti ilmiah ini, karena ini sifatnya bukti ilmiah, siapapun juga bisa menguji itu secara ilmiah yang tidak terbantahkan. Sebagai contoh misalnya, kalau si Peggy tidak mengakui, tapi apabila waktu visum et repertum itu ada sperma yang bisa ditemukan DNA-nya, dan sekarang si Peggy diuji spermanya, apabila ada kesamaan, maka walaupun dia menghindar, itu tidak bisa diabaikan. Maka sebuah bukti yang tidak dapat diabaikan sebagai keterkaitan hubungan sebab akibat dengan yang meninggal. Demikian. Ngomongin soal hukum, ini kan ada pernyataan dari Linda yang dia kesurupan. Apakah kalau misalnya dia berbohong, apakah ada konsekuensi hukum yang ditetapkan? Bisa. Linda ini kan saksi yang dipakai karena dia dalam keadaan kesurupan. Memang dalam ilmu kepolisian kita tidak pernah belajar bahwa orang kesurupan itu bisa dipakai sebagai alat bukti. Kalau sekedar hanya sebagai asumsi-asumsi sementara, silahkan saja. Tapi harus ada bukti-bukti lain yang berkesesuaian dengan keterangan itu. Dan itu tidak bisa dipakai sama sekali. Jangan sampai nanti paranormal pun dipakai, nanti kan repot. Bagaimana itu jadi scientific crime investigation, tidak masuk pada definisi itu. Demikian. Artinya dengan memberikan keterangan bohong juga nggak bisa juga ya Bang? Kalau dia memberikan keterangan bohong dalam keadaan sadar, itu bisa dipersangkakan. Karena dengan keterangan bohong itu ada orang lain yang dirugikan. Demikian. Bang Susno melihat si Peggy juga, dia menyatakan kalau dia merasa difitnah dan rela mati. Boleh saja. Siapapun boleh. Tidak bersuara juga boleh. Mencabut keterangan juga boleh. Tetapi apa yang dinyatakan bahwa saya tidak melakukan tidak itu, kalau penyidik Polri bisa mematahkan keterangan itu dengan scientific crime investigation, udah putus. Justru ini yang menjadi pertimbangan hakim bahwa terdakwa tidak berterus terang, mempersulit jalannya pemeriksaan dan lain-lain. Tetapi seandainya dia bisa membuktikan dan Polri tidak bisa membuktikan bahwa dia pelaku, si
Peggy bisa membuktikan bahwa saya bukan pelaku, misalnya apa? Dia katakan malam kejadian saya di Bandung. Ada bukti autentiknya. Tidak cukup hanya saksi aja ya. Kalau saksi aja bisa nanti dikarang. Karena apa? 1000 saksi tanpa didukung alat bukti lain, maka itu bukan alat bukti. Tapi kan mungkin pernyataan Peggy itu membuat kegaduhan masyarakat yang ada yang artinya polisi harus meyakinkan lagi banget. Iya, itu sudah tugas polisi. Dan diam-diam polisi sudah bergerak sekarang ini untuk mematahkan apa yang dikatakan oleh Peggy. Bang, soal DPO nih Bang, yang tadinya 3 hanya 1 doang, banyak masyarakat yang spekulasi ini mengamankan seorang yang memiliki pangkat atau melindungi seseorang yang berkuasa. Beliau dulu jawabnya, karena beliau di lapangan ini. Kondisi itu mungkin saja seperti itu, masyarakat berpendapat